Bukan Infinix kalau nggak ngasih kejutan. Oke, jadi ini adalah Infinix GT 20 Pro, HP 4 jutaan terbarunya Infinix yang punya performa kencang banget. Gak heran sih, setiap merilis Infinix itu selalu ngasih kejutan buat HP terbarunya. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang nggak pingin punya HP performa tinggi, tapi dengan harga yang terjangkau? Semua orang juga pasti maulah ya, apalagi kalau kalian seorang gamers. Meski begitu, sebelum kalian kena genjutsu salesnya nih, perlu kalian ketahui juga kelebihan dan kekurangan Infinix GT 20 Pro ini. Tapi sebelum lanjut, Mimin minta kritik dan saran kalian di kolom komentar buat kemajuan channel ini ya. Infinix GT 20 Pro adalah smartphone gaming yang memiliki spesifikasi tinggi yang dijual dengan kisaran 4 jutaan yang membuatnya dianggap sebagai HP gaming termurah di kelasnya. Namun layaknya HP pada umumnya di balik segudang kelebihan pasti terdapat juga kekurangan yang dimiliki Infinix GT 20 Pro ini. Yang pertama adalah soal desain pegangan yang kurang nyaman, frame serba ngotak dan backdoor licin yang membuat harus beradaptasi lagi buat yang punya tangan kecil kayak gua. Nah, selain itu, HP ini juga masih pakai material plastik polikarbonat alias bukan kaca. Di sektor ini, jika dibandingkan dengan Xiaomi 13T yang kebetulan pakai chip yang sama, tapi dia udah pakai material kaca di bagian belakang. Meski begitu, bagian belakang Infinix GT 20 Pro juga tampak tidak murahan dan dibuat terlihat layaknya metal ya. Nah, terus buat storage di HP ini itu 256 GB. Mungkin buat sebagian orang storage sebesar ini mungkin bakal terasa kurang. Dan sayangnya HP ini juga tidak nyediain slot untuk micro SD. Padahal salah satu kompetitornya kayak Poco X6 Pro bisa ngasih varian penyimpanan internal sampai 512 GB. Begitupun dengan versi sebelumnya Infinix GT 10 Pro yang masih nyediain slot untuk storage internal ya. Ada yang tahu kenapa? Coba tulis di komentar. Oke lanjut, sebenarnya kapasitas baterai 5000 mAh di HP ini udah memenuhi standar lah ya, namun daya casnya aja yang masih pakai 45 watt. Tapi melihat pesaingnya seperti Poco X6 Pro dan Xiaomi 13T udah pakai pengisian cepat di 67 watt, meski begitu buat sektor ini masih bisa dimengerti karena Infinix GT 20 Pro ini dijual lebih murah dari kedua HP tersebut. Kemudian buat sektor kameranya ini kurang lengkap. Meski HP ini ditujukan sebagai HP gaming, namun buat kelas harga 4 jutaan lensa ultra wide absen di HP ini. Terus soal update softwarenya Infinix agak kurang konsisten, hanya tipe tertentu aja yang dikasih updatean, nggak kayak brand S yang rajin banget ngasih update. Dan Infinix juga belum ngasih informasi mengenai seberapa sering HP ini dapetin pembaruan perangkat. Nah, di balik kelemahannya Infinix GT 20 Pro juga banyak nerima pujian dari banyak penggunanya. Infinix GT 20 Pro juga diketahui punya banyak kelebihan selain dari harga yang terjangkau dengan spek dewanya. Tapi mesti yang perlu kalian harus tahu itu, ada satu button yang penting banget, yaitu subscribe. Oke, bercanda. Dari segi desain Infinix GT 20 Pro ini emang bawa desain yang gaming abis ya. Terlihat dari desain belakangnya yang kelihatan futuristik dengan lampu RGB yang bisa berkedip. Dan nantinya juga bisa kalian setting manual untuk temponya. Kemudian di bagian depan, bezel di HP ini menurutku ini tipis dengan rasio screen to body 91%, lalu kamera depannya ini sudah mengusung desain punch hole. Dan menariknya lagi, Infinix GT 20 Pro juga sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang artinya udah tahan terhadap percikan air dan debu juga. Nah, sebagai nilai jual utamanya, chip MediaTek Dimensity 8200 dikenal sebagai prosesor untuk perangkat high-end yang biasanya dibanderol di harga 7 jutaan ke atas. Namun, Infinix justru berani menyematkannya di Infinix GT 20 Pro yang punya bandrol harga di bawah 5 jutaan. Chip Dimensity 8200 kalau tidak salah itu juga dipakai di HP Xiaomi 13T, jadi bisa dibilang udah chip kelas flagship. Untuk memorinya sendiri seperti yang kubilang tadi, HP ini hanya ada satu varian RAM saja yaitu 12/256 GB. Nah, dilihat dari review Gadgetin, prosesor dengan fabrikasi 4 nanometer ini memiliki skor Antutu sebesar 900 ribuan poin. Apalagi Infinix GT 20 Pro ini juga ditambahin chip gaming khusus yang namanya Pixelworks X5 Turbo yang menjadikannya smartphone dual chip pertama dari Infinix. Nah, sebagai perbandingan Infinix GT 10 Pro yang merupakan pendahulunya dengan prosesor Dimensity 8050 skor Antutu yang dihasilin itu sekitar 600 ribuan poin. Jadi ini jelas merupakan peningkatan yang cukup signifikan ya. Oh iya, untuk sebuah smartphone tidak bisa dibilang sebagai HP gaming ya, kalau nggak punya spesifikasi layar yang sudah ketinggalan zaman.
Jadi layar di HP ini udah pakai panel AMOLED resolusinya Full HD Plus dan refresh rate-nya 144 Hz, belum lagi ditambah tingkat kecerahan maksimalnya hingga 1300 nits. Ini bener-bener gokil sih, nunjang banget buat kebutuhan gaming kalian ya. Nah, selain punya layar yang berkualitas, ada 3 hal yang gue pikir membuat pengalaman main game kalian jadi lebih menyenangkan nih. Yang diantaranya ada speaker stereo dengan branding JBL, terus sensor giroskop fisik dan haptic feedback yang dirancang lebih responsif terhadap sentuhan dan juga deteksi gerakan. Selain itu, Infinix GT20 Pro juga pakai antarmuka yang dikembangin secara khusus nih, yang diberi nama XOS 4GT14. Jadi sistem ini dibuat tanpa memuat terlalu banyak aplikasi bawaan, jadi ringan ya, nggak kayak brand sebelah. Oke lanjut, meskipun HP gaming, tapi untuk kamera belakang di Infinix GT20 Pro ini juga dikasih resolusi yang tinggi nih di 108 megapiksel dengan OIS. Yang mana kamera utama ini bisa merekam video hingga 4K 60 fps dan kamera depannya beresolusi 32 megapiksel yang bisa merekam video di Full HD 60 fps hingga 2K 30 fps. Menurut gua ini gokil sih, HP khusus gaming tapi masih dikasih lensa kamera yang mantep. Nah, buat kesimpulannya, secara keseluruhan Infinix GT20 Pro ini sangatlah worth it lah ya. Dengan harga yang mulai 4 jutaan kalian udah bisa dapetin chipset flagship Dimensity 8200 Ultimate, ditambah chip gaming khusus. Terus jaringan juga udah 5G, NFC lalu bypass charging juga ada dan masih banyak fitur mahal lainnya di HP ini. Tapi melihat dari beberapa kelemahannya kayak kurangnya lensa ultra wide dan desain yang bukan untuk semua orang, mungkin masih bisa ditoleransi oleh banyak orang ya. Dan semoga saja ke depannya akan lebih banyak lagi bermunculan HP kelas menengah dengan fitur-fitur flagship kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mimin share dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.